Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nama saya Isna Imro'atul Mufidah dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita mengenai Bumdesa Larasati, yaitu tempat praktek pengalaman lapangan saya dilaksanakan yang terletak di Dusun Rongganan, Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Selama menjalankan kegiatan praktek pengalaman lapangan, diterapkan protokol kesehatan dengan ketat demi memutus rantai penyebaran virus corona. Oleh karenanya, harus mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas. Demikian juga yang diterapkan di Bumdesa Larasati. Sesuai anjuran dari pemerintah, pihak Bumdesa Larasati menyediakan fasilitas bagi pengunjung untuk mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu badan sebelum masuk ke unit wisata Nangkulapak. Menjadi salah satu hal wajib yang harus dilakukan karena hal itu merupakan salah satu usaha untuk mencegah penyebaran virus corona. Bumdesa Larasati berdiri sejak tahun 2016. Jenis usaha yang dijalankan saat ini ada 5, yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertanian daun jeruk, unit usaha wisata yang diberi nama Nangkulapak, unit usaha minapadi, dan unit usaha agen pembayaran. Pendirian dan pengembangan Bumdesa sendiri sebagai upaya meningkatkan perekonomian pedesaan berorientasi pada kebutuhan potensi desa dan memprioritaskan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang pokok masyarakat, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa. Seperti yang dijelaskan Pak Anang Mustafa selaku Komisaris Bumdesa Larasati, potensi desa yang layak dikembangkan dan dikelola melalui Bumdesa adalah sumber daya pedesaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Usaha-usaha masyarakat pedesaan yang secara parsial belum terakomodasi dan terkendali oleh banyak hal seperti permodalan, pengolahan hasil, pemasaran, dan lain-lain, serta usaha-usaha yang belum optimal dieksplorasi. Budian sendiri selaku Sekretaris Bumdesa menjelaskan bahwa di tahun awal pendirian, Bumdesa lebih menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dalam memperluas usaha pertaniannya, masyarakat membutuhkan bantuan dana. Dari pertimbangan tersebut, Bumdesa Larasati membentuk unit usaha simpan pinjam bagi masyarakat. Usaha ini bisa dijalankan karena adanya penyertaan modal dari pemerintah desa. Dalam salah satu wawancara bersama Bendahara Bumdesa Larasati yaitu Burian, beliau menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembuatan wisata buatan ini dikarenakan adanya potensi dari masyarakat. Dengan adanya Bumdesa Larasati diharapkan akan lebih menggerakkan roda perekonomian Desa Kendal Bulur dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli desa atau PAD, sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa yang akhirnya bermuara pada taraf hidup masyarakat Desa Kendal Bulur yang lebih sejahtera. Bu Supre merupakan Direktur Utama Bumdesa Larasati dan banyak menjelaskan mengenai unit usaha simpan pinjam yang menjadi fokus utama dalam praktek pengalaman lapangan saya kali ini. Di mana praktek pengalaman lapangan kali ini dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021. Terdapat unit usaha baru di Bumdesa ini yang diberi nama Unit Usaha Agen Pembayaran. Unit usaha ini melayani pembayaran PLN, PDAM, BPJS, pembelian pulsa listrik dan telepon, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan juga pembayaran yang lainnya. Meskipun unit usaha agen pembayaran ini masih terbilang baru, namun antusiasme masyarakat cukup tinggi yang dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah masyarakat yang melakukan transaksi
melalui agen tersebut setiap harinya. Di unit usaha ini terdapat hasil pengolahan daun jeruk yang berupa daun jeruk kering dan siap digunakan sebagai bumbu masakan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa di BUMDesa Larasati terdapat unit pertanian, yaitu pertanian daun jeruk. Alasan BUMDesa memilih pertanian daun jeruk karena perawatannya yang mudah dan beda dari pengolahan lahan yang dijalankan masyarakat, sehingga antara BUMDesa dan masyarakat tidak akan bersaing dalam hal pertanian. Hasil pengolahan daun jeruk tersebut merupakan dedikasi dari kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan oleh salah satu universitas di Tulungagung. Selanjutnya adalah unit usaha Minapadi. Unit usaha Minapadi terletak di tengah-tengah unit wisata Nangkulapak. Dalam unit usaha Minapadi terdapat 3 jenis ikan yang menjadi pilihan pengelola karena dianggap perawatannya mudah dan hasilnya lebih dapat dirasakan dibandingkan dengan ikan lainnya. 3 ikan pada usaha Minapadi yaitu ikan nila, ikan tombro, dan juga ikan tawes. Biasanya ikan-ikan tersebut akan diolah sendiri oleh BUMDesa untuk kemudian dijual di tempat yang sudah disediakan, tepatnya di area wisata Nangkulapak. Pada unit usaha ini, ikan akan dibiarkan hidup bersama tanaman padi. Di pinggiran lokasi penanaman padi diberikan sungai kecil sebagai aliran air untuk memberikan ruang bagi ikan agar ikan dapat bergerak lebih leluasa serta memberikan pasokan air bagi tanaman padi, sehingga keduanya dapat bertahan pada cuaca panas yang berkepanjangan. Pemanenan ikan tidak dapat dilakukan sembarangan. Hal ini karena jenis dan besar ikan yang berbeda. Hanya ikan yang sudah besar saja yang boleh dipanen untuk langsung diolah menjadi hidangan yang dibutuhkan. Pemanenan ikan yang masih manual harus dilakukan secara hati-hati agar ikan yang masih kecil tidak stres dan mati. Unit usaha simpan pinjam BUMDes Larasati merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan di unit usaha simpan pinjam merupakan sarana penyediaan uang atau utang dan sejenisnya yang dilakukan oleh pihak lembaga, yang mana pihak yang dibiayai harus membayar tagihan disertai dengan imbalan. Pembiayaan yang ditawarkan lebih condong pada sistem konvensional yang menggunakan prinsip bunga sebagai biaya atas administrasi dan lainnya. BUMDesa Larasati melalui unit usaha simpan pinjam harus mampu menangani risiko yang mungkin terjadi. Pembiayaan yang menjadi kegiatan unit usaha simpan pinjam BUMDesa Larasati tentu perlu mendapatkan perhatian besar, di mana pembiayaannya biasanya membawa risiko yang tinggi apabila pengelola tidak mampu menjalankan kegiatan usaha ini dengan teliti, profesional, dan amanah. Oleh karena itu, pencegahan terjadinya berbagai risiko ini sangat perlu dilakukan. Di tahun awal pendirian, BUMDesa lebih menitik beratkan pada kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dalam memperluas usaha pertaniannya, masyarakat membutuhkan bantuan dana. Dari pertimbangan tersebut, BUMDesa Larasati membentuk unit usaha simpan pinjam bagi masyarakat. Usaha ini bisa dijalankan karena adanya penyertaan modal dari pemerintah desa. Melalui perbincangan dengan Bu Supri selaku Direktur Utama BUMDesa Larasati, beliau menjelaskan bahwasannya dalam operasionalnya, unit usaha simpan pinjam BUMDesa Larasati menggunakan strategi pemasaran untuk menarik minat masyarakat. Strategi tersebut antara lain yang pertama adalah menyebarluaskan produk yang dimiliki melalui mulut ke mulut karena lingkup masyarakat yang akan dijangkau tidak terlalu luas. Yang kedua, pihak lembaga juga mengenalkan produknya melalui media sosial desa yang mana banyak masyarakat yang telah tergabung di sana. Misalnya WhatsApp grup yang dimiliki serta aplikasi Simpel Desa. Yang ketiga, untuk menarik minat masyarakat, unit tersebut memberikan kemudahan dalam pencairan dananya, seperti tidak adanya jaminan, persyaratan lain yang tidak memberatkan, serta bunga yang ringan. Memasuki awal tahun 2020, dibentuklah unit usaha baru yaitu Unit Pokdarwis Nangkulapak. Dengan penyertaan modal dari pemerintah desa sebesar 50 juta rupiah, usaha ini dapat dikembangkan dengan sangat baik. Nangkulapak merupakan tempat wisata buatan dengan fasilitas olahraga, taman bunga, kuliner, dan wahana permainan anak-anak. Salah satu tujuan pembuatan wisata buatan ini dikarenakan adanya potensi dari masyarakat. Selain itu, adanya rasa keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mendapatkan hiburan di masa transisi menuju new normal ini.
Unit usaha ini merupakan salah satu unit usaha yang diandalkan oleh BUMDesa. Dengan adanya BUMDesa Larasati diharapkan akan lebih menggerakkan roda perekonomian desa Kendal Bulur dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli desa, sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa, yang akhirnya bermuara pada taraf hidup masyarakat desa Kendal Bulur yang lebih sejahtera. Tujuan pembuatan unit usaha simpan pinjam tersebut tidak lain untuk pengembangan UMKM dan juga laba bagi pengembangan BUMDesa serta unit-unitnya. Meskipun pihak lembaga, yakni unit usaha simpan pinjam, tidak melakukan kerjasama dengan bank terkait modal, namun mereka masih memiliki kerjasama terkait simpanan hasil usaha yang ditaruh di bank. Berdasarkan dari hasil pengamatan baik dari kegiatan wawancara dan praktiknya menunjukkan bahwa peran pembiayaan dari unit usaha simpan pinjam BUMDesa Larasati berpengaruh terhadap permodalan bagi usaha mikro kecil menengah. Namun di samping peran pembiayaan yang ditawarkan, unit tersebut juga mengalami kredit macet layaknya lembaga keuangan lain. Beberapa terjadi sebelum pandemi, tetapi banyak yang mengalami hal tersebut ketika pandemi seperti sekarang ini. Bahkan untuk beberapa kelompok pembiayaan yang seharusnya sudah lunas dari beberapa bulan kemarin, tertunda hingga sekarang karena pendapatannya belum pulih sepenuhnya. Dari pihak lembaga sendiri tidak bisa berbuat banyak karena hal ini termasuk bagian dari bencana alam yang tidak bisa diperkirakan. Bukan salah nasabah juga apabila tidak dapat mengembalikan pembiayaannya tepat waktu, karena dampak dari pandemi benar-benar mempengaruhi pendapatan mereka, terutama di sektor usaha mikro. Itulah tadi sedikit pemaparan dari praktek pengalaman lapangan yang saya lakukan. Bila ada salah kata yang mungkin menyinggung hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.